Bagi Imsol, Sunje bagaikan bintang di langit yang sulit ia jangkau. Rasanya akhir masa remaja ini dipenuhi oleh berbagai kenangan indah. Sunje sangat dekat, bahkan ia menghirup udara, jalan dan langit yang sama dengannya. Ia mengenalnya, bahkan pernah menyelamatkannya. Ia menyadari banyak hal yang terhubung dengannya yang ia telah lewatkan. Imsol berpikir jika mungkin ini alasan baginya datang ke masa lalu. Karena hari ini muncul pelangi yang tampak indah, Imsol membangunkan Sunje dan meneriaki namanya dengan merdu. Ia ingin agar Sunje tak melewatkannya dan meminta permohonan. 뭐가 보인다는 거야? Sunje! Sebelum ke sekolah, Imsol mengajak Sunje untuk mengubur sebuah time capsule. Dalam dongeng, emas dan permata akan keluar dari time capsule. Menurutnya, ia menaruh beberapa hadiah berharga dalam kapsul itu. Imsol meminta agar mereka bertemu dan membuka kapsul itu saat tengah malam tanggal 1 Januari 2023 di Jembatan Hanggang. Dalam benak Imsol terpikirkan jika hari itu adalah hari kematian Sunje. Karena tak ingin terulang kembali, ia berharap agar bisa menahannya atau bahkan mengubah takdirnya. Jika takdir mereka seandainya tidak terhubung, Imsol memohon agar ia tetap menemuinya hari itu. Karena ada pemeriksaan oleh kedisiplinan sekolah dan Imsol lupa memakai dasi, Sunje dengan manis memberikannya dasi untuk Imsol agar ia tak dihukum. Tanpa sepengetahuan Imsol, Sunje akhirnya menanggung hukuman itu untuknya. Taesung tahu akan hal ini. Menurutnya, tak pantas jika pria lain menanggung hukuman itu untuk kekasihnya. Maka dari itu, ia ikut lari berkeliling lapangan bersama Sunje. 네, 맞아. 너 임솔 진짜 좋아하지? Keesokannya, Sunje sangat bahagia karena ia diajak Imsol untuk menonton film. Saat ini, kompetisi renang nasional sedang disiarkan di stasiun televisi. Imsol tak ingin Sunje patah hati dan melihat siaran itu. Dari alasan inilah, ia mengajaknya untuk hangout. Ketika LCD besar atau radio di setiap jalan menyiarkan pertandingan itu, Imsol dengan tergesa menghalangi Sunje untuk tak melihat dan mendengarkannya. Saat di bioskop, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi, sehingga keduanya tak jadi menonton film. Seberapa keras pun Imsol menghalanginya, Sunje tetap melihat pertandingan itu. Sunje menyadari usaha yang dilakukan oleh Imsol. Ia menjelaskan jika dirinya baik-baik saja dan tak perlu mencemaskannya. 좋다고 나오지, 내가 왜? Imgeum telah membuat gigi palsu sebagai kompensasi dari Hyunju. Hari ini, Hyunju bertemu dengannya untuk membelikan kemeja baru atas insiden tempo lalu. Tampaknya, Hyunju semakin terpesona kepada Imgeum, pasalnya ia kembali melakukan sebuah hal manis untuknya. Scene kembali beralih. Imsol sangat kecewa karena keduanya melewatkan menonton film. Imsol mengaku jika ia memiliki mimpi untuk menjadi sutradara film. Namun, saat ini ia sedang berfokus untuk belajar agar bisa masuk ke universitas. Sunje mengaku jika ia juga akan berkuliah. Mendengar hal ini, Imsol berjanji akan membantunya untuk mempersiapkan ujian masuk universitas. Imsol terkejut saat melihat ibunya sedang bersama dengan seorang pria. Supaya tak ketahuan ia sedang mengintip, Imsol lantas menaiki tiang listrik dengan bantuan Sunje. Namun terjadi hal yang tak terduga saat kakinya kram. Pasalnya, ia tak sengaja menginjak kepala Sunje. Hal ini membuat Imsol merasa bersalah. Keesokannya, polisi mengembalikan dompet Imsol yang ia temukan di Waduk Juyang. Namun tim mereka tak bisa menemukan ponselnya yang hilang. Akibat hal ini, lantas Imsol kembali ke tempat tersebut untuk mencari ponselnya. Namun saat ke TKP, ia mendengar informasi jika telah ditemukan mayat yang terkubur di area itu. Tak lama, Imsol mendengar suara kerincing dari sebuah gantungan kunci. Tanpa ia duga, hal ini mengingatkannya akan insiden kecelakaan yang akan terjadi di masa depan. Terlihat, Imsol sepertinya sedang ditarget oleh pria misterius. Di scene lain,
Sunjae terlihat bereuforia bersama warga lainnya atas kemenangan Jang Miran dalam membuat rekor barunya di olahraga angkat besi. Terlihat, Im Geum juga berada di sana. Saat mereka berpapasan, Im Geum mengira ia adalah pria yang membuat adiknya mabuk tempo lalu. Meskipun Sunjae menyangkalnya, namun Im Geum tak percaya. Ia lantas membandingkan Sunjae dengan pria pemadam api di rumahnya yang tak lain adalah Taesung. Ia berpikir Taesung adalah orang yang lebih baik, populer, berpakaian rapi dan tampan. Mendengar ini, tentu membuat Sunjae sangat kesal. Ketika Im Sol melihat Sunjae dirundung, ia lantas berdebat dan memarahi kakaknya itu. Sunjae terus terngiang dengan perkataan Im Geum. Ia lantas penasaran untuk menstalker media sosial Taesung. Namun, Sunjae tak sengaja mengklik profilnya. Akibat hal ini, ia mendapatkan pemberitahuan sebagai pengunjung ke 100.000 dan mendapatkan hadiah 30 poin dari Taesung. Saat larut malam, Im Sol berusaha untuk belajar mengendarai sepeda. Sunjae tiba-tiba datang dan membantu memperbaiki sadelnya agar Im Sol bisa duduk dengan nyaman. Sunjae juga dengan manis mengajarinya. Namun, berkali-kali Im Sol hampir terjatuh dan tak mengayuhnya dengan seimbang. Dengan lucunya, hal ini membuat Sunjae kesal dan menjadi tak sabaran. Lantas mereka berdebat. Im Sol meminta agar Sunjae lebih memujinya. Tak lama, akhirnya Im Sol dengan bahagia dapat mengendarai sepedanya. Namun yang paling bermakna baginya ialah berada di sisi Sunjae saat melewati momen itu. Im Sol berpapasan dengan Sunjae saat di tos serba. Namun satu hal yang menjadi pusat perhatian ialah gaya pakaian Sunjae terlihat meniru pakaian Taesung. Hal ini ia lakukan untuk menarik perhatian Im Sol. Meskipun Sunjae awalnya malu, namun ia terlihat percaya diri saat memakainya. Kemudian mereka pergi ke kafe untuk menikmati sebuah konser. Im Sol terlihat kebingungan karena ia tak menemukan Sunjae dimanapun. Di scene lain, In Hyuk dan anggota bandnya terlihat cemas karena vokalisnya tak dapat hadir, sementara mereka akan segera tampil. Tanpa diduga, Im Sol melihat Sunjae bergabung dengan Eclipse untuk menjadi vokalisnya. Im Sol terlihat berkaca-kaca karena momen itu mengingatkannya pada konser Sunjae bersama band Eclipse di masa depan. Selesai pertunjukan, Im Sol sangat cemas karena Sunjae bertemu dengan Pak Kim. Ia khawatir Sunjae mengikuti audisi di agensi itu. Namun Sunjae mengklarifikasi jika pria itu memang meminta nomor HP-nya. Namun ia menolaknya. Sunjae lalu memberikan hadiah untuk Im Sol sebuah handphone baru. Ternyata, ia bernyanyi untuk memberikan kejutan itu pada Im Sol. Namun reaksi Im Sol tampak marah akibat pikirannya yang cemas. Im Sol meminta agar Sunjae lebih egois dan tak memikirkan orang lain. Baginya, hal ini akan membuatnya hidup lebih bahagia. Tapi, hal ini disalahpahami oleh Sunjae dan ia pergi dengan kesal. 상품으로 주더라. Karena Im Sol meminta Sunjae untuk bersikap egois, keesokannya Sunjae memohon agar Im Sol segera putus dari Taesung agar ia bisa menjaga perasaannya. Di balik itu, Im Sol terlihat mendengarkan sebuah rekaman mengenai percakapan mereka saat di kolam renang. Im Sol akhirnya tahu jika Sunjae memiliki perasaan untuknya. Kilas balik pada musim panas tahun 2013, Im Sol terlihat sedang mendengarkan podcast Sunjae yang membahas mengenai sebuah lagu yang ia buat untuk cinta pertamanya. Sunjae lantas menceritakan tentang pertemuan pertama mereka yang mendebarkan. Im Sol yang mendengarkan tampak penasaran siapa wanita yang beruntung itu. Kita kembali lagi ke tahun 2008. Im Sol terlihat sedang membanting dan memukul kepala Taesung. Ia mendengar kabar jika Taesung berkencan dengannya hanya untuk menghindari Oh Se-young. Meskipun ia tak memiliki perasaan untuknya, namun Im Sol sangat kecewa.
Im Sol lantas memutuskan hubungannya dengan Taesung. Dada Taesung terasa sesak setelah dicampakkan. Ia tak menyadari jika sebenarnya telah memiliki perasaan untuk Im Sol. 아무리 철없을 나이라지만 너 Sunjae melihat Taesung yang sedang duduk dengan temannya. Ia mendengar jika Taesung sedang direkomendasikan untuk kencan buta. Sunjae hampir saja memukulnya. Namun ia tiba-tiba bahagia saat tahu jika Taesung telah dicampakkan oleh Im Sol. Sunjae melihat Im Sol yang sedang menangis. Ia salah paham dan berpikir jika Im Sol sedang patah hati oleh Taesung. Padahal, faktanya, Im Sol menangis akibat mengupas banyak bawang. Dengan makgeolli di tangan Im Sol, Sunjae berpikir ia akan mabuk-mabukan sambil bergalau. Sunjae lantas berusaha merebut makgeolli itu. Im Gem salah paham dan menganggap Sunjae sedang merundung adiknya. Ia lalu memukul kepalanya dan membuat makgeolli itu bercucuran di mulut Sunjae. Karena Sunjae tak kuat mabuk, ia akhirnya malah pingsan. Sunjae dibawa ke kamar Im Gem. Im Sol terlihat menatapnya dan terpesona. Saat Sunjae bangun, Im Sol menjelaskan jika ia tak bermaksud apapun dan hanya ingin menyalakan kipas angin. Tak lama, terdengar suara Im Gem ke kamarnya. Sunjae lantas menutupi Im Sol dengan selimut. Awalnya mereka tak ketahuan. Namun tak lama, Im Gem melihat mereka bertatapan. Im Sol lantas berpura-pura bahwa ia ketiduran di tempat ini. Akibat pengaruh dari Hyunju, Im Sol menganggap jika Sunjae menyukainya akibat hatinya terguncang karena ia selalu menempel pada Sunjae akhir-akhir ini. Saat di perpustakaan, Sunjae dengan sengaja duduk di dekat Im Sol. Mereka terlihat canggung dan salah tingkah. Ketika di restoran, Im Sol terlihat sedang mengecek rapot Sunjae. Ia mengisyaratkan jika dengan nilainya ini akan cukup sulit untuk ia masuk ke perguruan tinggi. Sunjae lantas menagih janji Im Sol untuk membantu menaikkan nilai akademiknya. Tapi, sepertinya Im Sol ragu karena ia sudah lama tak belajar untuk CSAT. 그럼 열심히 해라. 아주 사정없이 흔들리고 있다 정말. Sunjae mengajak Im Sol untuk hangout lain waktu. Namun Im Sol memberi syarat jika ia harus menghafal beberapa vocabulary bahasa Inggris, baru ia akan menerima ajakannya. Sementara itu, Sunjae melihat Im Sol diajak Taesung untuk berbicara dengannya di suatu tempat. 얘기 잘하고 들어가라고. Taesung meminta maaf dan memohon untuk memperbaiki hubungan mereka. Taesung menyadari jika ia mulai menyukainya. Im Sol menegaskan jika ia menentang hubungannya dan tak akan balikan dengan Taesung. Di samping itu, pikiran Sunjae selalu terlintas hal-hal aneh. Ia cemburu dan terus memperhatikan dari luar untuk memastikan Im Sol telah pulang ke rumahnya. Pagi hari, Im Sol melihat ibunya sedang bersiap-siap untuk pergi liburan. Im Sol menduga jika ibunya akan liburan bersama pria yang ia lihat tempo lalu. Sebelum pergi, Boksun berpesan agar Im Sol bisa menjaga dan merawat rumah dengan baik. Dalam hatinya, ia setuju jika ibunya ingin membuka lembaran baru. Ia berharap ibunya bisa lebih bahagia. 얼른 세서방님 찾으시던가. Sunjae menghafal vocabulary dengan sangat giat. Im Sol bahkan mendapati ia ketiduran saat di perpustakaan. My friend is 하덕이. 하덕이. 단어 다 외운 거. Karena telah memenuhi syarat, mereka akhirnya pergi hangout untuk menonton pertandingan bisbol. Melihat ketampanan Sunjae, Im Sol begitu terpikat dan tak bisa lepas dari pandangannya. Di scene lain, Hyunjo ditemani Im Gem juga terlihat menonton pertandingan itu. Melihat beberapa tingkah manis Im Gem, sepertinya Hyunjo mulai jatuh hati kepadanya. Namun ia kecewa saat tahu ternyata Im Gem telah memiliki seorang kekasih. Di malam setelah bertemu Im Sol,
Taesung diketahui mengalami kecelakaan. Saat ini ia sedang dirawat dan ditemani oleh sahabatnya. Di lain kesempatan, Taesung tak sengaja melihat ibu Imsol yang juga tengah dirawat di rumah sakit. Sementara itu, di tengah pertandingan, Sunjae membawa Imsol ke suatu tempat. Di momen ini, ia dengan manis menyatakan perasaan cintanya. Imsol tak sempat memberikan jawaban, karena Sunjae dihubungi Taesung mengenai ibu Imsol yang tengah di rumah sakit. 많이 좋아해. Sesampainya di rumah sakit, Imsol akhirnya tahu jika pria yang ia lihat tempo lalu ternyata adalah seorang dokter yang merupakan teman dekat ibunya. Imsol menerima kabar jika ibunya akan segera dioperasi. Ia begitu cemas dan merasa bersalah karena tak mengetahui penyakit ibunya selama ini. Imsol berterima kasih kepada Taesung karena telah memberitahunya. Sebelum pergi, ia berpesan agar Taesung bisa hidup dengan cara yang terbaik. Meskipun tak tahu rasa sulit apa yang ia hadapi, namun Imsol memohon agar Taesung berusaha mengubah takdirnya. 걱정 말고 자, 엄마. 잘했다. Di malam itu, Imsol membalas perasaannya kepada Sunjae. Ia mengatakan tak bisa menerima perasaannya. Imsol menduga jika sikapnya telah membuat Sunjae bingung dan salah paham. Sunjae menyangkal hal ini. Namun Imsol memohon agar Sunjae tak menyukainya. Hal ini ia lakukan karena merasa takut akan kembali ke masa depan. Di hari tragedi kecelakaan, Imsol bertekad untuk tak keluar dan tetap di rumahnya. Namun, Sunjae menghubunginya agar ia bisa menemuinya di taman. Hati Imsol begitu bimbang. Saat hujan turun, ia tanpa sadar telah keluar rumah akibat mencemaskan Sunjae yang pasti sedang menunggunya. Di satu sisi, Imsol akhirnya menyadari jika Sunjae memiliki perasaan yang tulus untuknya. Tragedi sepertinya tak dapat ia hindari. Saat di jalan, ia bertemu dengan seorang pria misterius. Di samping itu, Sunjae memutuskan untuk pulang dan ia menemukan payung Imsol tergeletak di tengah jalan.